Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kaltara Bicara TVRI Kalimantan Utara. Dan kita masih dengan tema pembahasan kita kali ini memahami dinamika cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi. Masih dengan Bu Jen yang akan membahas tuntas tentang permasalahan iklim ini ya. Bu Jen, seperti yang kami ketahui juga bahwasanya BMKG ini memiliki grup WA yang selalu memberikan informasi perakiraan cuaca hari ini. Apakah grup WA ini dapat dikatakan efektif menyampaikan informasi kepada masyarakat? Kalau menurut pandangan kami gitu cukup efektif karena biasanya ada feedback dari masyarakat, personal ataupun perwakilan dari suatu OPD gitu. Mereka menanyakan terkait informasi, kemudian bahkan mereka ikut menyebarkan ke grup mereka sendiri gitu. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu seperti apa? Ini seperti contohnya nelayan yang di Tarakan. Biasanya mereka sebelum pergi berlayar, mereka tuh dialog dulu di grup gitu. Bagaimana nih pagi ini, ada peluang curah hujan nggak? Seperti itu. Ketika mereka selesai berlayar, biasanya mereka ngabarin, alhamdulillah cuacanya baik, seperti itu. Sesuai dengan prediksi BMKG seperti itu. Iya. Nah, untuk memberikan informasi ini berarti kita sudah melakukan pemantauan dan observasi sebelumnya. Iya. Di observasi dan pemantauan ini dan melaporkan ini, apakah ini dilakukan per hari ataukah per minggu? Dilakukan tiap jam, Mbak. Jadi tiap kita jam bahkan, ya? Monitor 24 jam dari Senin sampai Minggu. Kemudian jika ada perubahan cuaca signifikan, kita juga melaporkan di menit-menit tertentu gitu. Baik. Jadi kalau untuk rilis per hari ini, contoh kita rilis hari ini untuk besok begitu, itu setiap hari kah atau per minggu? Itu setiap hari. Setiap hari? Iya. Baik, setelah rilis itu kemudian jika ada perubahan-perubahan yang terlihat tidak sesuai dengan yang sudah dirilis, itu akan diinformasikan kembali ya? Diinformasikan kembali gitu. Baik. Apakah pernah ada kasus seperti itu, Bu Jen? Iya, pernah. Iya, boleh diceritakan sedikit kepada pemirsa? Ya, baik teman-teman di Kaltara, tidak perlu khawatir, informasi dari BMKG itu tidak up to date. Karena kami akan selalu memperbarui, menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang terbaru. Begitu. Dan jika ada perubahan, kami akan selalu menginformasikan juga secara real time dengan sistem kami gitu. Baik. Nah, kemudian ini jika ada terjadi nih perubahan cuaca nih dari rilis sebelumnya, bagaimana pihak BMKG ini sendiri memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat, ataukah informasi ini disertai dengan langkah antisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat? Baik, kebetulan untuk hal tersebut kita memfasilitasi terkait penyebaran informasinya. Jadi sebatas informasi begitu ya. Kemudian nanti akan dieksekusi oleh OPD lainnya. OPD lainnya. Jadi memang benar-benar bersinergi dengan pihak lain ya. Langsung untuk langkah antisipasinya. Baik, untuk imbauan khusus BMKG bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah pesisir Bulungan itu seperti apa, Bu Jen? Untuk masyarakat yang khususnya tinggal di pesisir memang harus berhati-hati karena kebetulan khususnya untuk Kabupaten Bulungan ya Kak, seperti yang kita sebutkan tadi, apabila terjadi peningkatan curah hujan disertai dengan fenomena bulan baru yang menyebabkan pasang surut air laut yang juga sedang tinggi akan menyebabkan banjirop. Jadi untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir memang harus waspada. Baik, dan ini kita mau lihat sedikit ini pemirsa visual tentang pantauan siklon tropis. Seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Jen tadi, mungkin kita bisa saksikan bersama-sama seperti apa. Kemudian juga ada, mungkin kita bisa akan lihat bagaimana monitoring pola angin. Jadi di sini monitoring pola angin ini seperti apa dilakukan mekanismenya, Bu Jen? Baik, untuk pola angin ini merupakan profil angin di ketinggian 3.000 kaki. Sehingga dari informasi ini kita bisa tahu apakah daerah kita itu merupakan pusat tekanan rendah atau pusat tekanan tinggi. Baik. Akan menjadi perhatian apabila daerah kita merupakan menjadi pusat tekanan rendah. Karena biasanya daerah-daerah dengan pusat tekanan rendah merupakan daerah yang berpotensi terjadi curah hujan signifikan, curah hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Baik, ini semua ditampilkan kelembapan kah ya? O3, CH4 seperti itu ya?
Untuk itu tadi sepertinya gas rumah kaca sih Kak, kalau yang Gas saya lihat. rumah kaca, Iya. efek rumah kaca seperti itu ya. Baik, kalau untuk pantauan siklon tropis sendiri seperti apa Bu Jen? Nah, kebetulan update 21 Januari ini memang ada siklon tropis yang ada di utara Maluku, di dekat perairan per hari ini berarti ya? Iya, Baik. tadi jam 7 waktu Indonesia Barat. Namun kita tidak perlu khawatir karena memang kita tidak berdampak langsung dari adanya siklon tropis tersebut. Justru kita perlu berhati-hati monsun Asia yang sedang aktif hingga awal Februari 2026. Baik, baik. Kemudian tadi memonitoring pola angin ini, saat kapan kita harus waspada terhadap angin, pergerakan angin yang ada di Kabupaten Bulungan lah khususnya? Untuk pergerakan angin, mungkin kita harus waspada ketika memasuki waktu malam hingga dini hari ya, karena biasanya di jam-jam tersebut, terutama jam 2 hingga jam 4 pagi, tidak ada perubahan suhu, kemudian kecepatan angin relatif nol atau kalem, yang biasanya berpeluang terjadi curah hujan, karena biasa awan-awan penghasil curah hujan itu ngumpul di atas kita. Sehingga tidak ada angin begitu ya? Karena terjadi perlambatan, jadi awannya ngumpul gitu Mbak istilahnya. Baik, anginnya juga terhambat ya? Iya, betul. Baik, kalau untuk pantauan siklon tropis ini tadi bisa dijelaskan kah sedikit Bu Jen? Bagaimana pantauan siklon tropis yang masih memberikan dampak tidak langsung dalam 24 jam ke depan hingga besok hari ya, tanggal 22 Januari kata. Kebetulan itu hanya profil singkat siklon tropis yang sedang aktif saat ini. Itu dengan adanya siklon tropis tersebut, dia berdampak tidak langsung di perairan Maluku, dan karena kita terhalang Pulau Sulawesi, makanya dampaknya tidak sampai ke Kalimantan Utara gitu. Baik, dan di awal tadi Bu Jen, saya sudah sempat menjelaskan tentang gelombang El Nina dan La Nina dan El Nino maksud saya. Nah, itu seperti apa sih sebenarnya di Kalimantan Utara? Baik, itu sebenarnya mereka ini saudaraan ya Mbak ya. Saudara, kita ya? bisa sebut sebagai ENSO gitu. Baik. Jadi ENSO-nya jika saat El Nino aktif berarti terjadi kekurangan air di Indonesia, dan sebaliknya saat La Nina aktif terjadi peningkatan curah hujan di Indonesia. Nah, gambarannya adalah untuk Kaltara sendiri diprediksi netral hingga pertengahan 2026. Baik. Netral ya hingga Iya, pertengahan netral, 2026. Kemudian nanti di bulan-bulan Juli atau Agustus kah akan ada perubahan? Ini perubahannya mengarah kemana ini? Mengarah ke netral. Ke netral. Iya. Baik. Jadi curah hujannya tuh tidak mengalami peningkatan ataupun pengurangan secara rata-ratanya. Baik. Untuk La Nina sendiri di wilayah Kalimantan Utara ini terjadi biasanya itu di bulan-bulan apa begitu Bu? Dominan terakhir terjadi paling gede itu di tahun 2016 sih Mbak. Kalau La Nina ini siklusnya gede, jadi ukurannya tahun 2016, jadi waktu itu terjadi peningkatan curah hujan di tahun tersebut gitu. Ya kan kita melihat tadi Bu Jen juga sudah menyampaikan ya bahwasanya Kalimantan Utara ini sepanjang tahun ini hujan. Berarti yang lebih didominasi di sini adalah La Nina ya? Iya betul. Jadi musim hujan yang terjadi sepanjang tahun di Kaltara ini memang karakteristik lokal yang lebih dominan gitu. Jadi dia tidak terpengaruh adanya dinamika atmosfer global seperti El Nino dan La Nina ini. Namun sebenarnya tidak seluruh Kaltara mengalami. Ada beberapa kecamatan seperti Tanjung Palas Timur yang memiliki musim kemarau meskipun sangat pendek. Kecamatan Tanjung Palas Timur, kemudian Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, 3 daerah tersebut merupakan satu-satunya daerah yang memiliki musim kemarau di Kaltara. Dan daerah lainnya berarti memiliki musim hujan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Tapi musim kemarau yang dimilikinya itu tidak panjang tidak begitu panjang, ya? maksimal paling panjang 1 bulan 10 hari. 10 hari. Iya, 1,5 bulan lah ya berarti. Baik. Dan itu terjadi di setiap bulan kah ada? Biasanya terjadi di puncak Juni, Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus begitu ya? Itu untuk Kecamatan Tanjung Palas Timur, kemudian untuk di Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan biasanya terjadi di Maret. Di daerah?
Pulau Sebatik dan Pulau Sebatik. Nunukan biasanya secara rata-rata terjadi di bulan Maret. Maret ya, baik. Nah, kita akan bahas pembahasan yang lainnya, tetapi kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kaltara Bicara.